Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan senang hati. Segala kebutuhan kita ada di dalam tangan Tuhan. Segala kekhawatiran bisa diserahkan kepada Tuhan. Tuhan akan ambil alih dan nanti kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita bagi berdiri. Ya, saya undang kita bagi berdiri. Kau telah memilih. Bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Memanggilku sebagai alat kasih-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada celah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan, Bagi keselamatan. bagi keselamatan Lembut. Bagi keselamatan. bagi keselamatan bangsaku. Kita tundukkan kepala. Inilah kami, jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi. Kami hadir ada di dalam bait-Mu. Kuduskanlah ruangan ini. Kuduskan semua hamba-hamba-Mu. Imam-imam yang melayani. Khususnya jemaat biji mata yang Kau kasihi. Supaya kami semua menyatukan hati kami. Memanggil nama Tuhan. Mengagungkan Engkau. Sehingga ibadah ini berguna dalam segala hal. Dalam kehidupan kami, baik yang rohani dan jasmani. Tidak ada yang perlu kami takuti, kami khawatirkan. Karena setiap kami beribadah, besarlah badan. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kami mengalami kasih Tuhan. Biarlah ruangan ini Kau bungkus dengan kuasa kasih Tuhan. Kami hidup dalam kasih Tuhan. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Didatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Sehingga kami hidup dalam damai. Kami usir segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau-nya semua pergi dari tempat ini. Dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Biarlah roh Allah melingkupi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Hati yang penuh firman.
Hari berakhir akanlah terjadi. Tegak majulah gunung rumah Tuhan. Bangsa akan pergi berjalan dengan mudah. Bersehari bersama kami dalam damai dan cinta. Ke gunung Tuhan mencari firman-Nya. Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan keluar firman berjalannya. Dan dari Yerusalem adalah firman-Nya. Yang baru tiada perantara, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Yang baru firman tiada bersumpah, selalu mengucap syukur. Yang baru firman tiada perantara, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tiada bersumpah, selalu bersukacita, berjalan dalam terang Tuhan. Kita ini hidup dalam terang. Amin. Jalan kita pun diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita tidak mungkin tersesat, tapi sampai kita nanti kota Yerusalem baru. Amin. Kota yang indah, di sana tidak lagi ratap tangis perjuangan, selain sukacita abadi selama-lamanya. Kita ganti nyanyian kita. Ku tahu siapa yang pimpin. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan. Ku tahu siapa yang Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan bagi aku sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Berharap pada Tuhan sangat kuat. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan bagi aku sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Berharap pada Ku tahu siapa itu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Diresapi katakan. Hanya oleh Tuhan bagi aku sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Berharap pada Tuhan sangat. Ku berharap. Berharap pada Ku berharap. Tuhan. Berharap pada Tuhan sangat kuat. Silahkan dulu. Jangan berharap semua manusia nanti kecewa. Tapi diberkatilah orang yang berharap mengandalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Ya, apapun bisa diharapkan dari Tuhan, karena Dia Allah pencipta langit dan bumi, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi apa yang tidak ada pada kita, mintalah kepada Tuhan. Dia berkata minta, nanti Dia akan memberikan, menyediakan pintu kesempatan.
lamanya berbahagia, bersuka cita, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Dari awal kesempatan masih terbuka untuk mempersiapkan masuk perjamuan malam kawin anak domba. Tuhan menjadikan kita sebagai mempelainya. Bahagia, imam-imam mempersiapkan diri. Bersuka cita, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Imam-imam berbahagia, bersuka cita, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Mari bersorak, mari bersorak haleluya. Ya, kita mendengarkan.
saat kita tak berdaya, langkah berjalan dia menggendong kita sehingga kita sampai pada tujuan berkat dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita sebagai tanah yang baik, tanah yang berduri atau ada semak duri, itulah kekhawatiran ya. Jangan juga di berbatu-batu, keras hati. Juga jangan di pinggir jalan lagi dengar firman Tuhan, jalan-jalan pikirannya ya. Tapi biar dah di tanah hati yang baik, subur, berbuat 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kita nanti betul-betul, itulah berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu berlimpah 30, 60, 100 kali lipat. Kita angkat nyanyian ya, beri tanda sebagai milikmu. Kilah hatiku, lembut nyanyikan dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan agar ku layak di atas mezbah Tuhan. Amin. Ku persembahkan tubuhku, terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan roh. Beri tanda di tubuhku sebagai Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku cinta Engkau Yesus Selamat. Tanda di tubuh sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku dituntut menjadi mempelai perempuan. Cinta Engkau Yesus selamat. Sekali lagi, beri tanda, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri.
Engkau Yesus selamanya. Kita berdiri, mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Emerson. Terima kasih Tuhan, biarlah ada tanda-tanda dari tubuh kami Tuhan sebagai milik-Mu sendiri Tuhan, menjadi kepunyaanmu, sidang mempelai yang Kau kasihi. Dan biarlah Tuhan, dalam kesempatan ini biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu ya, kami menyampaikan firman-Mu, kuasa sejahat yang mau mengubah hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi di tempat ini, Roh Allah saja yang berhadirat di tempat ini, mengurapi kami, memberikan pertolongan, memberi pengertian, bahkan keselamatan yang sejati Tuhan Kau telah berikan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masih lanjutkan tentang perlindungan yang kita bisa lihat melalui satu peristiwa yang besar, yaitu perkawinan antara Rut dengan Boas. Ya, kita tidak ulangi di dalam Mazmur, tapi kita langsung saja buka di dalam kitab Rut. Ya, masih tentang perlindungan. Ya, perlindungan Tuhan kepada umatnya. Tapi kita lihat sekarang perlindungan ini sudah memuncak kepada perlindungan mempelai. Ya, Rut 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Iya, jadi kita lihat di sini, kalau orang sudah mendapat tempat perlindungan, kehidupannya pasti akan mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan tanpa perlindungan adalah kebahagiaan yang sementara. Dan perlindungan yang dibahas di sini adalah mengenai hubungan suami istri antara Rut dengan Boas. Teruskan. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jalai di tempat pengirikan. Ya. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ya, cukup dulu sampai di situ. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pertemuan Rut dan Boas, jadi ada dua pertemuan yang berbeda. Ya, saya ulangi dulu dari ibadah kita waktu hari Selasa. Jadi ada dua macam pertemuan yang sebenarnya pertemuan yang pertama ini tidak dalam rancangannya Rut dan juga Boas. Ya, saya istilahkan pertemuan yang pertama ini pertemuan yang tidak direncanakan oleh Rut dan Boas. Dengan dikatakan di sini kebetulan secara manusia, pertemuan yang kebetulan secara manusia. Nah, kita pun juga sebelum menikah pasti kita bertemu, ya, secara kebetulan, ya, tidak disangka-sangka kita nanti bertemu dengan calon, ya, dan pertemuan itu tidak kita rencanakan,
Tetapi sebenarnya itu sudah menjadi rancangannya Tuhan. Amsal 16 ayat yang 9. Amsal 16 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Ya, seperti Rut memikirkan di mana nanti dia akan memungut jelai. Teruskan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, tambah Yeremia 10 ayat 23. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Teruskan. Yeremia 10 ayat 23. ayat 23 demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Ya, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Teruskan. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, makanya banyak orang disangka jalannya lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, manusia tidak bisa menentukan nanti arahnya. Ya, arahnya itu yang nanti menentukan Tuhan. Bahkan kita baca dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Ya, kepadanya. alangkah baiknya ayat ini kita baca bersama-sama sampai yang ke-24 ya, bersama-sama ayat yang 23 sampai 24 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, puji Tuhan. Jadi manusia bisa melangkah tetapi arahnya nanti Tuhan yang tentukan. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan seperti Rut, ya, memilih Allah yang benar. Ya, kalau kita sudah memilih arah yang benar, Allah yang benar, arahnya pun pasti akan benar. Tapi kalau kita tidak memiliki Allah yang benar, arahnya pun tidak akan menuju kepada kesempurnaan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhanlah yang nanti menentukan arahnya. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Nah, berarti di sini kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti dituntun oleh Tuhan. Ya, saya punya anak 2, yang paling kecil itu kalau tidak dekat dengan saya, ya sekalipun di rumah, ya kemarin jatuh kepalanya kebentur. Ya, tapi kalau saya dekat dengan dia, paling tidak saya bisa jaga. Ya. Nah, kalau kita tidak jauh dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan Tuhan, berarti kita bisa dituntun oleh Tuhan. Berarti tuntunan ini berbicara kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak jauh dari jangkauannya Tuhan. Bahkan pandangan Tuhan itu tidak jauh dari orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tidak ada satupun yang kebetulan secara manusia. Ya, kalau kita sudah bisa di titik sekarang, misalnya titik sekarang, berarti semua sudah ditentukan oleh Tuhan arahnya. Asal kita berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau kita hidup tidak ada yang kebetulan dan semua sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang harus kita pelajari? Ya, yang pertama, jangan pernah merasa semua usaha kita atau hasil usaha kita adalah karena kerja keras kita. Ya, karena kepintaran kita. Ya, karena kebaikan kita. Tetapi semua adalah karena sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, nah kalau kita ada di titik ini, kalau sudah merasa kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang enak, hidup yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur kepada setiap siapapun atau setiap orang yang sudah
dipertemukan ya kepada kita. Ya, tidak kebetulan ada orang di samping kita, tidak kebetulan ada orang di depan kita, di belakang kita. Yang di depan mungkin menuntun kita, yang di belakang mungkin itu adalah orang-orang yang menjegal kita. Tidak kebetulan semua, ya, tidak kebetulan. Jadi semua orang bisa diutus oleh Tuhan, entah itu orang baik, entah itu orang jahat sekalipun. Ya, saya kemarin menerangkan, ya, waktu saya berdagang, ya, saya belum ada tempat, ya, tetapi ketika disuruh oleh orang sini sebelah saya, ya, ketika itu saya bersyukur. Tetapi ternyata yang memberi tempat untuk saya, dialah juga yang nanti menipu saya. Tapi saya tidak ambil pusing, ya, karena kalau tidak ada orang itu, tidak saya dapat tempat yang baik waktu dulu saya berdagang, ya, seperti itu. Ya, jadi saya bersyukur sekalipun dia akhirnya nanti berbuat jahat kepada saya. Tapi saya ingat kebaikannya saja. Ya, jadi bersyukurlah siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin orang itu di depan kita, di belakang, di samping kanan kita. Ya, atau orang itu menjatuhkan kita. Dan kita lihat seperti Lut, setiap usaha yang baik Tuhan akan buka jalan. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 pelajaran yang kita lihat dari rancangan Tuhan, yang di dalamnya tidak ada yang kebetulan. Nah, jadi pertemuan yang tidak dirancangkan oleh Rut ini menyatakan suatu gambaran pertemuan bangsa kafir dengan Yesus. Ya, nanti kita lihat dalam Roma 10 ayat 20. Roma 10 ayat 20. Jadi pertemuan kita, jadi pertemuan antara bangsa kafir dan Tuhan pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu hampir sama sekali banyak yang tidak direncanakan. Seperti perempuan Sirofenisia, dikatakan oleh Tuhan, aku di sini pergi bukan untuk bangsa kafir, tetapi untuk bangsa Israel. Ya, tapi di sini bangsa kafir lah yang ingin bertemu dengan Kristus. Roma 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ya, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Teruskan. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ya, ini bicara tentang bangsa kafir. Bangsa kafir ini tidak pernah mencari Tuhan. Ya, tetapi akhirnya Tuhan berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Dan Tuhan menampakkan diri kepada bangsa yang tidak pernah menanyakan aku. Nah, itulah sebabnya kita harus meninggikan kemurahan Tuhan, ya, kepada kita yang adalah bangsa kafir. Tetapi kepada bangsa Israel Tuhan berfirman di ayat yang ke-21. Tetapi tentang Israel, ya, ia berkata, ia berfirman, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ya, kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Nah, kita lihat situ. Tapi kepada bangsa Israel tiap hari, ya, setiap hari aku mengulurkan tanganku. Tetapi Israel tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar banyak karakter, ya, dari orang-orang Yahudi, ya, sehingga nanti ketika tangan Tuhan menolong, tangan mereka lah yang menolak pertolongan dari Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 65 ayat yang pertama. Ya, jadi kalau bangsa kafir itu tidak mencari Tuhan, tapi nanti akhirnya Tuhan berkenan untuk ditemui. Tetapi untuk bangsa Israel, Tuhan setiap hari menolong, ingin mengulurkan tangannya, tetapi bangsa itu tidak mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Yesaya 65 ayat pertama. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ya, teruskan. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Ya. Ayat 2.
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ya. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku. Ya, suku bangsa yang menyakitkan hatiku. Senantiasa di depan mataku. Ya. Dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Ya, nah sekarang kita akan belajar ya dari sifat dan sikap dari orang Israel kepada Tuhan. Sampai nanti Israel itu disebut bangsa tegar tengkuk. Ya. Dan sekalipun Tuhan mengukurkan tangannya, Israel tidak menggapai tangannya Tuhan. Nah, kita akan belajar sikap orang Israel terhadap Tuhan. Yang pertama, sikap orang Israel kepada Tuhan. Yang pertama, Israel ini dikatakan bangsa yang tidak taat. Ya, tidak taat kepada Tuhan. Ya. Apa artinya tidak taat? Ya. Apa artinya tidak taat? Tidak taat itu artinya adalah tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu tidak taat. Ya, kalau bahasa yang paling sederhana, tidak mau nurut. Ya, kita punya keluarga semuanya, terutama kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai lelaki. Nah, biasanya ada perintah-perintah yang berbeda dengan rumah tangga yang lain. Nah, kalau perintah yang disampaikan oleh orang tua, saya yakin perintahnya itu membuat anak itu menjadi anak yang nanti berhasil. Ya, berhasil. Saya yakin semua perintah dari orang tua, kalau orang tua itu baik, benar, sesuai dengan ajaran firman Tuhan, anak itu akan dididik sesuai dengan perintah firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Rut, ya, Rut ini seorang yang taat kepada mertuanya. Kita baca dulu saja dalam Rut 3 ayat 3 sampai Rut yang ketiga ayat 3 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Ya, langsung itu. ayat yang kelima. Lalu kata Rut kepadanya. Ya, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu segala aku yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, Rut ini berbeda. Dia itu anak, saya sebut aja anak yang taat kepada orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, di sini mertuanya ini melebihi orang tuanya. Bayangkan ya. Ditinggalkan orang tuanya, dia ikuti Allah Israel dan mertuanya orang Israel. Dan ketika disampaikan oleh Naomi, mandilah dan lain sebagainya, Rut berkata, segala yang engkau katakan ini akan kulakukan. Ya, bayangkan kalau ada anak yang bisa berkata semacam ini kepada orang tua. Oke, Opung, oke, Amang, oke, Inang, saya akan taati. Wah, saya yakin orang tua ini dalam hatinya itu langsung ada perasaan sukacita. Ya, ada amin. Ya, begitu juga orang tua anak kepada orang tua. Nah, jadi roh ketaatan ini harus menjadi dasar ya bagi gereja Tuhan untuk melangkah. Karena tanpa ketaatan kita tidak akan pernah bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang banyak ajaran-ajaran ya yang disampaikan oleh gereja atau hamba Tuhan. Ya, bahkan dikatakan manusia itu karena ada kelemahan tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan. Bahkan mustahil taat. Satu perkataan itu bisa membuat kita akhirnya menormalisasi ketidaktaatan. Ya, karena kita manusia yang lemah. Nah, tapi kita lihat semua di dalam Alkitab berbicara itu perintah dan juga ketaatan. Tanpa ketaatan, semua nabi-nabi itu tidak akan mendapat berkat daripada Tuhan. Ya, tidak mendapat sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, bahkan yang diinginkan oleh Dia. Oleh sebab itu harus kita berusaha taat kepada Tuhan dari semua hukum
Dari 10 hukum saja, 10 hukum Taurat, ya, ada banyak macam perintah, ya, tetapi ada 2 perintah yang dikatakan tentang ibadah, ya. Kuduskanlah hari Sabat, itu perintah, ya, perintah. Dan juga dikatakan tentang keluarga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu cuma 2 perintah di dalam hukum Taurat. Nanti yang selanjutnya adalah larangan, ya, 2 perintah tentang ibadah. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini perintah yang sebenarnya sederhana. Kita itu diperintahkan Tuhan untuk ibadah. Nah, kadang-kadang kita tidak mau taat kepada Tuhan tentang ibadah ini, ya. Bahkan ibadah ini adalah sebuah perhentian bersama dengan Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang keluarga. Dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan dikatakan siapa yang mengutuk orang tuamu pasti dihukum mati. Ya, jadi kalau perintah tidak dilakukan akan menjadi dosa. Ya, kalau perintah tidak dilakukan akan mendatangkan kutuk. Tetapi ketika perintah itu dilakukan mendatangkan berkat. Nah, kita kembali. Jadi sikap atau sifat karakter bangsa Israel yang pertama itu tidak taat. Selanjutnya berkembang. Ya, kalau orang sudah mulai tidak taat, yang kedua, sifat bangsa Israel yang kedua adalah melanggar. Nah, sudah naik levelnya. Ya, kalau orang sudah tidak taat, nanti suatu saat dia akan melanggar. Ya. Melanggar artinya adalah berbuat sesuatu yang bertentangan dari apa yang diperintahkan. Ya, itu artinya melanggar, berbuat sesuatu yang bertentangan dari apa yang diperintahkan. Bahkan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu melanggar. Nah, seperti ini saja. Nah, kita ada di jalan. Jenis-jenis pelanggaran itu banyak. Salah satunya adalah kalau orang berjalan atau pakai kendaraan di jalan, tetapi kalau tidak punya SIM, nah itu melanggar. Ya, melanggar. Tidak punya SIM, tidak pakai helm, bonceng 3, itu pelanggarannya banyak. Tidak bawa STNK, pelanggarannya 4. Terus apa lagi? Melawan arus. Wah, sudah melanggar 5. Jangan karena kita dekat, ya. Tidak punya SIM, tidak bawa SNK, apalagi tidak punya SNK, motor bodong. Bonceng 3, wah, sudah pelanggarannya 5. Nah, dalam hukum Taurat ada lebih banyak larangan, 8 larangan. Ya, dalam hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada ilah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jangan mengucapkan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan berdusta, jangan begini. Ya, lebih banyak larangan. Nah, larangan ini bukan untuk membuat kehidupan kita terkurung. Ya, sebenarnya larangan ini adalah untuk melindungi. Ya, untuk perlindungan. Ya, coba kalau tidak ada larangan jangan membunuh. Wah, semua orang bisa satu dengan yang lain bisa membunuh. Ya, jangan mencuri. Wah, semua bisa kehilangan dan lain sebagainya. Nah, jadi bangsa Israel yang pertama adalah tidak taat, yang kedua adalah melanggar. Baru saja disebut 10 hukum Taurat, Israel langsung melanggar.
Dia membuat patung untuk disembah. Ya. Nah, yang ketiga, Israel ini pembantah. Israel adalah pembantah. Ya, artinya di sini pembantah ini protes. Ya, protes, menolak. Kalau membantah ini yang benar itu bisa jadi salah. Ya. Yang salah bisa jadi benar. Itu pembantah. Nah, jadi pembantah biasanya ini adalah orang yang membenarkan kesalahannya, membela dirinya mati-matian ya untuk mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Itu pembantah. Ya, orang yang membela dirinya mati-matian ya untuk mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang itu memakai firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, bahkan ada salah satu ungkapan, ya, beruntunglah ya kalau benarmu itu disalahkan. Ya, tapi celakalah kalau salahmu itu dibenarkan. Nah, makanya kalau orang tua lihat anak salah itu jangan dibenarkan. Ya. Kita sebagai orang tua harus tegas. Ya. Tapi kalau kita benar disalahkan, masih beruntung kita. Dan memang seperti itu. Kalau orang benar bisa disalahkan. Nah, dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Tuhan pun dibantah oleh Israel, oleh orang-orang Parisi, ahli Taurat. Ibrani 12 ayat yang Demikian 3. firman Tuhan. Ya. Dan kepada jemaat anak-anak Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, Ya. yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, ya. supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi paling sederhananya kalau kita punya anak yang tidak taat, ya jangan sampai nanti dilanjutkan dengan melanggar. Nah, kalau orang sudah melanggar nanti dilanjutkan dengan pembantah. Nah, bayangkan kalau kita punya anak yang tidak taat saja. Nah, mungkin kita biasa melihat anak yang tidak taat. Tapi kalau sudah mulai melanggar, wah sudah mulai hati kita merasa disakiti. Ya. Tapi dilanjutkan kalau anak itu sudah mulai membantah, itu lebih sakit hati lagi orang tua. Ya. Nah, kita lihat teladan Kristus. Ya, ketika dia mau disalibkan, ya, dari awal Tuhan katakan, ya, kehendakmulah yang terjadi. Jadi tidak ada bantahan dari Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika sampai disalib pun dia tidak melanggar satupun dari hukum Taurat. Ya, kalau orang disakiti biasanya orang itu balik dengan memaki, ya, mengumpat dan lain sebagainya. Bahkan ketika sampai disalib pun Tuhan tidak berbantah-bantah. Tuhan itu taat kepada Bapa di surga. Yesus itu taat kepada Bapa di surga. Nah, sekarang banyak sekali, ya, saya juga ada beberapa orang, ya, disampaikan firman, oh kerjanya itu membantah saja, membantah terus, dibantah dengan analogi yang masuk akal. Ya, contoh paling sederhana, ya, kita semua itu punya karunia-karunia berbeda. Memang kita itu tubuh, ya, kita itu semua tubuh Kristus, ya. Tapi bukan berarti tubuh Kristus itu makan makanan pengajaran yang lain. Ya, contoh saja kita di sini. Kita punya tangan berbeda semua, kaki berbeda. Tetapi tetap kita itu punya satu asupan dari, ya, kalau kita makan misalnya paling sederhana makan ayam, ya.
Makan ayam dari satu mulut. Nah, ayam itu nanti akan memberikan nutrisi kepada yang lainnya. Nah, jadi kita itu harus makan dari pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, contoh saja, jangan berzina. Ya, saya sering mengatakan, ya, kalau misalnya hamba Tuhan memberkati orang yang kawin cerai, nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya hamba Tuhan yang akhirnya membolehkan, saya tidak tahu pengajaran dari mana. Ya, saya mendengar ada sampai orang berkata karena istrinya, ya, karena istrinya ini dulu kawin itu tidak secara Kristen, ya, tapi suaminya adalah orang yang dulu, ya, ini seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, orang yang dulu menikah tapi cerai. Nah, jadi saya bingung juga. Nah, akhirnya diberkati. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, itu melanggar. Nah, banyak juga. Ya, itu saya temukan waktu di Malang. Ya, di Malang ada orang berkata, Pak, kalau misalnya mereka sebelumnya belum diberkati secara Kristen, ini gimana? Ya, nah, jadi ada hamba Tuhan juga yang bingung. Tapi Bapak Gembala pernah menerangkan contoh yang paling sederhana adalah Herodes. Ya, Herodes diberikan nasihat oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan? Tidak halal. Ya, berarti Herodes ini adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak halal mengambil istri sesamamu. Ya, itu di Malang. Ya, jadi memang kalau bicara pernikahan ini nanti panjang. Ya, kalau lebih baiknya kalau misalnya nanti bisa berbicara dengan Bapak Gembala, ya, supaya jangan terjadi nanti miskomunikasi. Dulunya, ya, ada yang di Malang seperti itu juga. Ya, nah, jadi banyak hal-hal yang saya temukan. Ya, tapi alangkah baiknya kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, jadi jangan melanggar firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, kalau sudah tidak taat, ditambah melanggar, ditambah nanti tidak taat, melanggar, terus pembantah. Nah, selanjutnya pemberontak. Nah, ini yang keempat nih. Ya, pemberontak itu kalau sudah ditambah nanti sudah orang jadi pembantah, ditambah nanti pemberontak. Pemberontak artinya adalah, ya, orang yang sudah aktif melawan terhadap otoritas dan aturan Tuhan. Itu sudah melawan. Nah, kalau di dalam pemerintahan biasanya ada namanya oposisi. Nah, oposisi itu tidak akan pernah ditangkap. Ya, karena mereka hanya membantah saja. Ya, yang paling sering kita lihat, ya, yang profesor itulah. Apa-apa dibantah oleh dia. Sampai sekarang dia masih aman. Tapi karena dia ada argumen. Nah, tapi dia bukan pemberontak. Kalau sudah pemberontak, kalau ada unsur makar, ya, kalau ada orang mau memberontak kepada pemerintah, orang itu belum melakukan bisa ditangkap. Ini lebih tinggi lagi. Matius 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara. Ya.
mutiaramu kepada babi, Ya. supaya jangan diinjak-injaknya dan dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengonyak kamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Nah, ini berbicara firman Tuhan kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara yang berharga kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakimu, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, jadi kalau misalnya ada kehidupan ya yang sudah tidak taat, melanggar, pembantah, memberontak. Nah, bukan saja apa yang kita beritakan itu diinjak-injak, ya orang itu akan kembali berbalik kepadamu dan mengoyakkan kamu. Ya, jadi tambah di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di sini kita lihat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, di sini pemberontakan disamakan dengan kita menistakan atau tidak menghargai korban Kristus. Ya. Nah, jadi kita akan maju sekarang. Jadi pertemuan pertama antara Rut dengan Boas adalah pertemuan yang tidak direncanakan. Tapi pertemuan yang kedua adalah pertemuan yang sudah dalam rancangan. Nah, jadi kita lihat di sini beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Naomi, oleh Rut, ya, disampaikan oleh Naomi, ya, untuk menunjukkan bahwa Boaslah yang nanti adalah seorang penebus. Nah, pertama, Rut ini mengenal Boas hanya sebagai seorang yang akan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya, dengan cara memungut. Ya, kalau tidak ada ladangnya Boas, Rut tidak bisa makan. Tetapi pertemuan yang kedua ini, ya, pertemuan yang kedua ini menunjukkan nanti ketertarikan Rut bukan hanya sebagai pemberi berkat, tetapi sebagai penebus. Ya, menebus di sini sampai nanti adalah mendamping hidup. Ya, sama seperti ibadah kita di sini semua sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kalau kita di sini sebelum ibadah pasti sudah tahu jamnya dulu. Ya, saya tadi bangun sekitar jam 5:30. Tapi biasa kadang-kadang jam 4. Ya, untuk mempersiapkan. Ya, kalau misalnya berangkat itu kira-kira ya jam 6:30. Persiapan itu dari 5:30 sampai di sini mulai berarti 2 jam. Ya, mempersiapkan segala sesuatu. Nah, dalam rancangannya Rut yang pertama, Rut ini tidak mempersiapkan seperti pertemuan yang kedua. Nah, begitu juga pertemuan kita pertama dengan Tuhan memang seperti Rut dengan Boas ketika hanya sebatas pemberi berkat saja. Nah, tapi pertemuan Rut dengan Boas yang kedua ini sudah meningkat, ya, sudah meningkat. Ketertarikan Rut adalah, ya, ketertarikan Rut kepada Boas adalah sebagai kepala nanti, menampilkan Boas sebagai kepala, sebagai tempat perlindungan. Boleh baca dulu kembali dalam ayat yang pertama dari Rut yang ketiga. Rut 3 ayat yang pertama.
Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan Ya. bagimu?" Nah, jadi dalam bahasa aslinya dikatakan tempat perlindungan itu artinya tempat ketenangan. Ya, tempat ketenangan, perhentian, tempat perhentian, tempat berjejak, dan juga tempat bertumbuh. Nah, kalau dalam tabernakel, salah satu alat yang menjadi salah satu ya motor bagi pergerakan bangsa Israel adalah tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian kalau diangkat, semua orang Israel itu bergegas langsung berangkat. Tapi kalau sudah tabut perjanjian itu berhenti, semua orang Israel harus berhenti. Ya, tidak ada boleh satu orang pun yang bergerak keluar meninggalkan perkemahan nanti. Tambah dalam 1 Tawarik 6 ayat 31. Satu Tawarik 6 Ayat 31. demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak Ya. tabut itu mendapat tempat berhenti. Ya, nah jadi tabut itu kalau sudah berhenti, orang Israel berhenti. Nah, ketika tabut sudah di tanah Kanaan, berhentilah tabut bergerak. Israel mendapat perhentian semuanya. Tapi kalau tabut itu berangkat, semua orang Israel harus berangkat. Ya, jadi kita lihat di kemah Tuhan ini menunjukkan kepada kita tempat perhentian. Nah, dalam kemah inilah tempat perhentian kita, tempat bertumpu kita. Nah, jangan sampai kita tidak mendapat tempat perlindungan, tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, tidak menempatkan Yesus sebagai suami. Ya, dalam ratapan 1 ayat yang pertama, boleh baca. Ini keadaan orang yang di luar dari perlindungan Tuhan. Ya, keadaan orang yang di luar perlindungan Tuhan. Ratapan 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Ah, betapa terpencilnya kota itu. Ya, betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai. Yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala Ya, ia. laksana seorang jandala ia. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota. Ya, Sekarang menjadi jejahan. ya, Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. ya, Air matanya bercucuran di pipi. ya. Dari semua kekasihnya, Dari semua kasihnya. tak ada seorang pun yang menghibur dia. Ya, inilah orang yang tidak ada suami, dikatakan di sini ya. Seperti seorang janda. Kita berbicara hal-hal yang rohani. Ya, dahulu terpencil. Betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai, sekarang laksana seorang janda. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, ya sebagai ratu, tetapi sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduhlah ia menangis. Ya, saya tidak tahu apakah memang dalam keadaan yang jasmani, memang mungkin ya. Saya ada juga mendengar ketika dia ingat kepada suaminya, ya menangis. Sampai kalau ingat suaminya itu, wah keadaan tubuhnya itu kadang-kadang bisa ngedrop. Ya. Apa itu secara jasmani? Kita baca secara rohani sekarang. Ya, kalau orang tidak memiliki Tuhan sebagai kepala, ya kehidupannya seperti seorang janda. Teruskan. Pada malam hari. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Ya. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Ya, dari semua kasihnya tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Dilupakan sama sekali Israel ini. Teruskan. Semua temannya mengkhianatinya. Semua temannya mengkhianati dia. Mereka Dulu- menjadi seterunya. Ya, dulu itu orang Israel punya ada beberapa sekutu lah. Ya, tapi akhirnya menjadi musuh. Teruskan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Ya, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara dan karena sengsara, karena perbudakan yang berat. Teruskan. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ia ditinggal
ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. ya tidak ada perlindungan. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya Ya. pada saat ia terdesak. Ya, begitu rapuhnya Israel. Terus kan, Jalan-jalan ke Sion diliputi duka ya, cita jalan-jalan di Sion diliputi duka cita. karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Ya, pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada, duka cita sepanjang hari. Terus kan, Sunyi senyaplah segala pintu ya gerbangnya. harusnya pintu gerbang itu tempat yang lalu lalang orang. Di situ tempat berjualan dan lain sebagainya. Di situ ada tentara, tetapi sunyi senyaplah. Terus kan, Berkeluh kesahlah berkeluh imam-imamnya. kesah imam-imamnya. Terus kan, Bersedih pedih darah-darahnya. ya, Dan dia sendiri pilu hatinya. ya. Lawan-lawan menguasainya. Ya, di sini orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai hamba, dia diperhamba oleh lawan-lawannya. Nah, di sini lawan-lawan ini bisa berbicara tentang dosa-dosa, masalah-masalah. Banyak orang itu kan ada masalah, diperhamba oleh masalah, diperhamba oleh dosa. Sungguh Tuhan membuatnya merana Ya. karena banyak pelanggarannya. Ya, karena banyak pelanggarannya. Terus kan? Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Iya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan. Bayangkan anak-anak itu dijadikan tawanan. Nah, begitulah keadaan orang yang tidak memiliki kekasih, tidak ada penebusnya, tidak ada Yesus di dalam dirinya. Ya, oleh sebab itu kita harus taat. Jangan melanggar firman Tuhan, jangan membantah. Ya, kita harus belajar seperti Rut. Ya. Nah, karena waktunya singkat juga, saya bawa saja sedikit saja ya dari PR kemarin. Ya, jadi ada beberapa yang harus dipersiapkan Rut untuk bertemu dengan Boas. Ya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Rut untuk bertemu dengan Boas. Kita perdalam sedikit saja, yaitu mandi. Nah, kita sudah mendengar untuk mandi ini bukan mandi yang seperti kita lakukan setiap hari. Ya, tapi mandi ini seperti mandi yang dilakukan oleh Naaman. Ya, 1 Tawarik 29 ayat yang sebentar. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10. Nah, kita akan lihat mandi secara rohani. Ya, jadi yang dipersiapkan untuk kita bertemu dengan mempelai, ya, yang pertama itu adalah mandi. Mandi ini biasanya untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap, aroma-aroma daging, ya, di dalam tubuh kita. Demikian firman Tuhan. Ya, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 ya, kali pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan Ya, pulih kembali. maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Ya, tetapi Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Ya. Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit ya, itu. di sini Naaman tidak mau taat. Bahkan di sini dia berbantah-bantah. Ya, tidak puas dengan pelayanan Elisa. Dikiranya nanti tangannya itu digerak-gerakkan di atas penyakitku, lalu didoakan sembuh. Tetapi disuruh mandi. Terus kan, Dan bukankah? dengan demikian Ya. menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, Bukankah Abana, Abana dan Parpar, Terus kan? sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ya, Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. ya, di sini dia sudah tahap membantah. Ya, tapi untungnya, terus kan? Tetapi pegawai-pegawainya Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta mendekat. berkata kepadanya, Ya. Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Ya, Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu,
Mandilah dan Mandilah. engkau akan menjadi tahir. Ya, terus Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Ya, terus kan? Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Terus kan? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Ya, seperti anak bayi yang baru lahir. Nah, jadi kita lihat sekarang ada 6 hal yang dikuburkan. Ya, saya sudah perdalam sedikit saja. Ya, ada 6 hal yang dikuburkan oleh Naaman di Sungai Yordan. Kita persingkat saja. Yang pertama adalah kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi. Ya, kalau orang sudah punya kedudukan, biasanya orang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya, sudah merasa kalau sedikit saja direndahkan sudah tidak enak. Kalau kedudukan. Nah, saya rasa di sini kedudukan kita sama rata semua. Ya, tidak ada di sini seorang RT pun tidak ada di sini ya. Atau mungkin di tempat pekerjaan, wah kedudukan saya tinggi nih. Ya. Di ketua apa? Ketua marga. Ya. Ya, jangan karena ketua sulit untuk mandi air firman Tuhan. Nah, kedudukan. Terus yang kedua, nama besar. Jadi Naaman ini punya kedudukan tinggi, dia punya nama besar yang membuat dia lupakan kebesaran Tuhan. Ya, dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan lain sebagainya. Jadi Naaman ini punya nama besar. Ada orang kedudukannya biasa tapi namanya besar. Ya, namanya besar. Ya, jadi kebesaran kita harus dikaitkan kebesaran. Kalau kita punya kebesaran harus dikaitkan dengan kebesarannya Tuhan. Ya, karena kebesaran Tuhan itu melebihi apapun yang kita miliki. Ya. Terus Naaman ini dikatakan terhormat. Ya, ada orang tidak punya kedudukan, tidak punya nama besar, tapi terhormat ya. Wah, saya paling terhormat di sini. Ya, terhormat. Nah, kalau orang sudah terhormat biasanya menuntut kehormatan. Nah, jadi kalau kita merasa terhormat seperti Naaman, wah saya terhormat ya. Sudah jadi panglima, nama besar ada, hormat. Semua kalau misalnya seperti presiden ya. Kalau presiden itu di depan panglima tertinggi saling hormat. Ya, saling hormat. Tapi dalam Amsal dikatakan ketinggian hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Tapi kita baca dalam Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Ya. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Nah, demikian firman Tuhan. Lukas 14 ayat 7. Ya. Karena Yesus melihat Ya. bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ya, kita merasa biasanya ingin dihormati. Terus kan? Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Ya, cukup dulu sampai situ. Jangan duduk di kehormatan, sebab kalau nanti ada orang yang harus duduk di situ, engkau akan pindah dan engkau akan malu. Nah, di sini kita dituntut oleh firman Tuhan, jangan mencari hormat. Ya, nah jasa-jasanya yang keempat, yang ditenggelamkan oleh Naaman, jasa-jasanya. Mungkin kita sudah berjasa banyak. Ya, karena mungkin kita banyak jasanya. Ketika kita diharuskan mandi firman Tuhan, nah, kadang orang sudah mulai merasa menuntut atau orang harus menghargai jasa-jasanya. Nah, kita harus tenggelamkan jasa-jasa kita kepada Tuhan. Wah, saya sudah main musik nih. Wah, itu kalau dulu saya kalau sudah pimpin pujian, wah itu karena saya pimpin pujian misalnya. Ya, semua bisa berjalan dengan baik. Ya, kita jangan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan semua karena kemurahan Tuhan. Sana semua pemakaian dari Tuhan saja. Ya. Nah, seringkali kita merasa sedikit bisa,
merasa lebih. Ya, bahkan guru saya pernah menerangkan, kita itu melayani sebenarnya tidak ada satupun kebiasaan kita, semua karena kemurahan. Ya, contoh paling sederhana, kita itu kalau disuruh melayani seperti ini saya di mimbar. Ya, ini bukan karena kebiasaan saya. Ya, tapi karena ada kemurahan Tuhan diizinkan. Kalau di luar sana, kalau orang itu dilihat pertama itu skill. Kalau skillnya tidak ada, mohon maaf, tidak bisa melayani. Tapi kalau di dalam tabisan, ya bukan skill yang pertama, tetapi adalah panggilan Tuhan. Nah, jadi jangan merasa diri berjasa. Yang kelima, kekayaan. Ya, ada orang, mohon maaf, namanya tidak baik, kedudukannya tidak ada, tapi dia punya uang. Ya, punya uang. Ya, saya pernah kita ya di kalau penjara khusus apa sih yang suka miskin. Nah, suka miskin. Mereka nama besarnya sudah hancur. Ya, nama baiknya sudah tidak ada. Tapi gara-gara punya uang, dia merasa dia lebih dibandingkan siapapun juga. Ya. Nah, jadi yang kelima, kekayaan. Ada orang gara-gara punya kekayaan tidak mau diperingati, dididik oleh firman Tuhan. Yang keenam, kepahlawanannya Naaman, ya, atau di sini keberaniannya. Ya. Saya yakin karena Naaman ini seorang pahlawan, ada keberanian, ya. Dia sampai bisa berkata semacam itu. Ya, ini Elisa tidak datang, malah cuman ngomong saja, suruh mandi. Wah, saya ini seorang pahlawan. Ya, kalau saya harus membinasakan Elisa pun bisa. Ya, nah jadi ada orang gara-gara dia berani, ya, merasa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Itulah seperti sok jago lah seperti sekarang, ya. Ya, karena pahlawan itu mulia. Ya, pahlawan itu mulia. Di sini keberaniannya Naaman yang negatif. Nah, ayat terakhir saja, Ulangan 8 ayat 17. Maka Ulangan 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Ya, teruskan. Kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ya, teruskan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Ya, Allahmu. engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, yang memberikan kepada kita kekuatan adalah Tuhan. Untuk memperoleh kekayaan. Ya, teruskan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, jadi Israel itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan dari Tuhan dan juga karena sumpah. Nah, jadi kita itu bisa berdiri karena kekuatan dari Tuhan dan karena ada perjanjian kita dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada kita karena Tuhan itu setia. Bayangkan kalau Tuhan tidak setia. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, mungkin dipadatkan pada hari ini untuk kita bisa lihat pada pembahasan selanjutnya. Mari kita persiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan mandi air firman Tuhan. Kita harus tinggalkan semua dosa-dosa. Kalau Naaman punya kepahlawanan, keberanian, ketinggian hati, merasa dirinya itu lebih, sehingga dia tidak bisa membenamkan dirinya. Tetapi ketika dia diperingatkan, akhirnya dia mutat. Ketika orang mutat, dia akan tahir oleh firman Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu bagi Tuhan. Nyanyikan lagu yang tadi saja, beri tanda sebagai milikmu. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
Sedikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mesbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Semuanya. Terimalah penyerahan segenap tubuh, jiwa dan roh. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan. Ku cinta Engkau Yesus selama ku cinta. Ku cinta Engkau Yesus selama. Ya, dulu di Mesir itu gambaran dunia ya. Israel harus ada tanda darah di rumahnya, barulah malaikat maut pembinasa tidak masuk. Aman. Rumah itu sekarang adalah kita, rumah Tuhan. Kita sudah dibeli dengan darah. Tanda darah harus ada pada kita, supaya malaikat maut pembinasa tulah-tulah tidak kena pada kita. Kita harus ada tanda darah, tanda penebusan. Dia menebus kita menjadi miliknya. Kalau kita sudah dibeli menjadi miliknya, dia beli dengan darahnya yang mahal, berarti hidup kita adalah milik Tuhan. Dialah yang memelihara, menjaga saudara dari segala malapetaka. Dia menjaga, dia lindungi saudara, aman dalam lindungan Tuhan. Mari, kalau kita mau dilindungi, nyanyikan ini. Kita bagi berdiri, kita angkat tangan kanan kita. Haleluya. Di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu
Dan Engkau Yesus selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Tanda darah ada pada kami. Engkau yang sudah membeli kami dari lumpur dosa, sehingga kami sekarang adalah milik-Nya Tuhan. Engkaulah yang menjaga kami, melindungi kami, sehingga antikris tidak bisa lagi memberi stempel kepada kami. Stempel kami meterai dari Tuhan. Darah Yesus sudah menebus kami, menstempel kami menjadi milik Tuhan, sehingga darah itu tetap pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga hidup kami akan menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa mengambil alih dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami pun tenang sekarang, bahagia di dalam Tuhan, karena kami sudah menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan untuk kas juga untuk baksos ya. Kita nyanyikan nyanyian di seluruh. Oh, kasih Allahku ya, kasih Allahku telah terbukti ya. Lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan. Amin. Kasih Allah melingkupi saya. Nyanyikan sungguh-sungguh. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara. Persembahan saudara adalah dupa yang harum di mata Tuhan, dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda ya. Kita doakan yang masih dalam kondisi sakit, Ibu Lydia, Kana, Opu Romando ya, yang mau dibaptis hari ini kumpul di Permata jam 1, akan ada ibadah sebentar ya. Bawa baju salin, handuk, perlengkapan mandi, nanti langsung berangkat dari Permata. Kita berdiri. Oh, rapat panitia Natal jam di
Di Permata jam 5 ya. Oke. Ya, kami berdoa buat yang sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang menyuruh kami supaya kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Karena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Hentarkanlah anak-anak-Mu dengan damai dalam setiap pekerjaan mereka, sertai mereka supaya mereka berhasil. Bersama Tuhan kami berhasil, bersama Tuhan kami tidak gagal. Terima kasih Ibu Susan, juga berkati keluarga, berkati usaha yang sudah mereka tunjukkan bagaimana mereka berkorban bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami juga biarlah rukun dan damai. Dan mulai dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota, seluruh Pak Camat, kepala desa, lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia. Berkati Tuhan, biarlah bangsa kami rukun, damai senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, anak muda bisa bantu.